Di tengah badai salju yang mengamuk, Suho melepaskan anak panah hitam yang disebut Kuai yang menembus badai menuju sasaran pertamanya. Ya, meskipun bagi pemanah biasa ini nampak seperti tembakan buta, tetapi Suho memiliki keunggulan unik, yaitu panahnya memiliki mata dan mampu mencari targetnya sendiri. Ya, namun perhatian Suho segera beralih ke masalah yang lebih mendesak, yang ternyata jatuh bebas melalui gerbang dimensi bersama dengan para pemburu Scavenger. Thomas Andre, pemimpin mereka, meneriakkan perintah untuk menggunakan mana guna meredam dampak pendaratan. Suho pun mengikuti saran itu dan mengerahkan mana ke seluruh tubuhnya untuk bisa memperkuat pertahanan serta mempertajam indranya. Nah, saat badai perlahan terbuka, pemandangan luar biasa pun terbentang di bawahnya. Ya, itu dia adalah hutan es yang luas dengan sungai beku dan juga pepohonan yang tertutup salju. Hal ini adalah tempat tinggal bangsa dari Elf Es yang menjadi tujuan mereka. Oke, namun jatuh dari ketinggian seperti ini bisa berakibat fatal. Beru pun segera memperingatkan Suho untuk menarik kembali Kuai, tetapi Suho tetap tenang. Dia sadar bahwa badai ini bukan sekedar fenomena alam biasa, melainkan badai dimensi yang dipenuhi mana yang mengoyak ruang itu sendiri. Nah, mengetahui dirinya dalam bahaya, Suho pun memanggil hewan peliharaannya yaitu Grey untuk membantunya melambatkan kejatuhannya. Saat hembusan angin dewa membungkus tubuhnya, dia pun segera mengganti perlengkapannya dengan Vulcan's Horns, sepasang pedang yang bisa membelah angin. Menggunakan skill Storm Slash, Suho pun mengubah badai itu menjadi alatnya sendiri, memperlambat jatuhannya hingga akhirnya dia pun mendarat dengan selamat di sebuah pohon besar. Dengan tebasan pedangnya, Suho membelah pohon itu menjadi dua bagian, memanfaatkan kekuatannya untuk bisa mengurangi dampak jatuhnya. Setelah berdiri di atas salju yang tebal, dia pun segera menyadari bahwa dia telah terpisah dari yang lain. Suasana sekitar sunyi, hanya tertutup oleh lapisan salju yang tebal, tanpa tanda-tanda rekan-rekannya. Bedu pun mengingatkan bahwa hanya sedikit hunter yang pernah kembali dari tempat ini. Suho menyadari sesuatu hal yang mencurigakan. Jika satu-satunya cara masuk adalah jatuh dari gerbang di langit, lantas bagaimana para penyintas bisa kembali? Dia menduga bahwa ada lebih dari satu gerbang dimensi di tempat ini. Nah, tiba-tiba insting tempurnya seketika bereaksi. Dengan refleks yang tajam, Suho pun mengayunkan pedangnya dan menebas makhluk yang mendekatinya, yaitu makhluk Ice Kobold, salah satu penghuni asli dari hutan ini. Namun, serangannya membuatnya menjadi pusat perhatian. Dari balik badai, banyak pasang mata mulai mengintainya. Seperti yang diingatkan Beru, Suho sekarang telah dikepung. Namun Suho sendiri tidak gentar, justru dia merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Nah, kemudian, tanpa ragu, Suho kemudian memanggil dua makhluk bayangannya, Minotauros dan juga Tau, yang pernah dia kalahkan di dunia iblis. Dua monster berotot besar muncul dari bayangannya, mengeluarkan raungan ganas. Kemunculan mereka langsung membuat para es kobold gemetar ketakutan. Tanpa banyak bicara, Suho pun memberikan perintah, hancurkan mereka semua. Pertarungan segera pecah. Para es kobold mencoba menyerang, tetapi mereka tidak berdaya menghadapi kekuatan brutal Minotaurus dan juga Tau. Dalam sekejap, medan perang dipenuhi tubuh-tubuh kobold yang berserakan, namun pertarungan belum usai. Ice Troll ini jauh lebih besar dibandingkan es kobold, dan bahkan sebanding dengan es golem yang pernah Suho lihat sebelumnya. Dengan kekuatan yang besar, troll itu pun mengayunkan batang kayu raksasa ke arah Tau. Pukulan itu cukup kuat untuk bisa mematahkan leher dari Tau. Namun yang mengejutkan, Tau tidak mati. Sebagai makhluk bayangan, tentu saja tubuhnya langsung pulih, lehernya kembali seperti semula. Dengan senyuman yang kejam, Tau pun menentang troll itu, siap membalas serangan miliknya. Namun, sebelum Tau sempat menyerang, sebuah tombak hitam menembus dada troll dari belakang. Suho dan Tau sama-sama terkejut. Yang menyerang adalah Kuai, yang akhirnya kembali setelah menjalankan misinya. Kuai tidak hanya kembali dengan tangan kosong, dia kini membawa seseorang Elf Es yang masih hidup. Suho menatap sosok kecil itu dengan penuh rasa ingin tahu. Sirkah, Guardian of the Boruka Tribes. Titel di atas kepala makhluk itu menunjukkan bahwa dia adalah penjaga suku Baruka.
Yang lebih mengejutkan lagi, Kuwei mengatakan bahwa elf ini mengenal keberadaan Shadow Monarch dan bertanya apakah Kuwei melayaninya. Ya, ini adalah informasi yang besar. Suho tidak menyangka bahwa Elf Ash di dunia ini mengetahui tentang Shadow Monarch. Sekarang, dia memiliki tawanan yang mungkin dapat memberinya jawaban tentang rahasia di dunia ini. Oke, selanjutnya, Kuwei menerima perintah dari Suho untuk menyerang musuh pertama yang dia lihat. Sebagai panah bayangan, Kuwei menembus badai salju dan langsung menuju targetnya, yaitu seorang Elf Ash. Namun, karena kehilangan sebagian besar momentumnya saat menembus badai dan menangkis serangan musuh, serangannya hanya melukai target secara dangkal. Meski begitu, racun Kasaka yang dibawa oleh panah itu mulai melemahkan Elf Ash tersebut. Setelah menganalisis situasi, Kuwei memutuskan untuk tidak kembali ke Suho secara langsung. Dia kini berubah kembali ke bentuk aslinya dan meneruskan serangan untuk menghabisi targetnya. Namun, sebelum dia bisa menghabisi sang elf, wanita itu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengenali bayangan dan menyebut nama Shadow Monarch. Menyadari pentingnya informasi ini, Kuwei pun menangkapnya dan membawanya ke Suho. Nah, di tempat persembunyian mereka, Suho dan pasukannya menetap di sebuah gua untuk menghindari badai. Suho memutuskan untuk tidak membunuh Elf Ash tersebut dan justru menyembuhkan luka-lukanya sambil membiarkan racun tetap ada untuk melemahkannya. Ketika elf itu sadar, dia pun mengungkapkan dirinya sebagai Sirka, guardian dari suku Baruka, dan dengan penuh kejutan dia pun mengenali Suho. Sirka mengklaim bahwa Suho sangat mirip dengan seseorang yang dia kenal, Cha-Cha Cha-Hai-In, yaitu ibunya Suho. Dia bahkan menyebut Cha-Hai-In sebagai penyelamat para Elf Ash, serta menyebutnya dengan gelar Dragon Priestess. Pernyataan ini mengejutkan Suho dan Beru, terutama karena Cha-Hai-In telah menghilang selama 5 tahun belakang. Beru kemudian mengingat kembali momen terakhir sebelum Cha-Hai-In menghilang. Dia menyadari bahwa peristiwa itu terjadi tepat pada ulang tahun pernikahan ke-16 Cha-Hai-In dan Sung Jinwo. Pada hari itu, Jinwo memberikan hadiah berupa kalung spesial sebelum meminta Hai-In kembali lebih dulu. Sementara ia tetap tinggal untuk menghadapi ancaman dari dimensi yang lain. Nah, dari sana terungkap bahwa kepergian Jinwo berkaitan dengan perang besar melawan para Outer Gods. Selanjutnya, kita menceritakan awal dari perang luar. Sung Jinwo dan pasukan bayangannya bertempur dalam semesta yang jauh melawan para dewa luar. Dan selama perang itu, Kaisel, Wyvern bayangan, dikirim untuk mengantar Cha-Hai-In kembali ke rumah. Tetapi dia tidak pernah kembali ke rumah. Jarak yang terlalu jauh antara dimensi menyebabkan koneksi dengan pasukan bayangan menjadi melemah, hingga akhirnya menjadi terputus. Suho yang mendengar cerita ini dari Beru mulai memahami bahwa ibunya mungkin terjebak dalam celah dimensi dan tidak dapat kembali. Saat mereka berbicara, ASL Sirka menyebut bahwa Cha-Hai-In kini dikenal sebagai Dragon Priestess, yang berarti Kaisel masih berada di sisinya. Suho yang berusaha menemukan ibunya mengikuti Sirka melewati badai salju menuju desa ASL. Dalam perjalanan, dia pun belajar cara berjalan di atas salju tanpa meninggalkan jejak, sebuah teknik yang dulu juga dipelajari oleh Cha-Hai-In. Setibanya di desa, mereka pun melihat patung es raksasa yang menggambarkan Cha-Hai-In dan juga Kaisel, menegaskan bahwa ibunya benar-benar berada di tempat itu. Melalui kilas balik, diceritakan bahwa 5 tahun yang lalu, Kaisel dan Cha-Hai-In terseret ke dalam rift dimensi saat berusaha kembali ke bumi. Kaisel memilih rift yang paling stabil, dan mereka akhirnya mendarat di hutan bersalju tempat tinggal dari Ice Elves. Di sana, Cha-Hai-In menggunakan kekuatannya untuk melindungi suku Ice Elves dari ancaman roh es. Selanjutnya, Suho pun menerima sebuah quest dari sistem, menandakan bahwa petualangannya untuk menemukan ibunya baru saja dimulai. Nah, setelah menghilang tiba-tiba, Sirka pun akhirnya kembali ke desa elf dengan selamat. Kegembiraan menyambutnya segera berubah menjadi ketegangan saat para elf menyadari kehadiran seorang yang asing, yaitu si Suho. Mereka segera bersikap defensif, tetapi Sirka dengan cepat menenangkan mereka dan mengungkapkan bahwa Suho adalah putra Cha-Hai-In atau Cha-Cha yang mereka hormati. Para SF yang awalnya waspada segera mengenali kemiripan Suho dengan Cha-Hai-In dan berubah sikap menjadi ramah. Suho pun memperhatikan bahwa desa ini hanya dihuni oleh para elf muda tanpa kehadiran orang dewasa yang kuat. Sirka menjelaskan bahwa semua prajurit tangguh telah gugur dalam perang, sementara yang tersisa adalah mereka yang masih kecil atau lemah saat itu. Selain itu, banyak orang tua mereka tewas ketika roh-roh Edge of Forest mengamuk dan menyerang desa.
Cha Hae-in yang pernah tinggal di desa ini menyelamatkan para SL saat itu dengan keterampilan pedangnya yang luar biasa. Menggunakan sepasang belati yang dipinjamkan oleh suku SLs, dia pun membantai roh-roh yang menyerang dengan gaya bertarung yang begitu elegan hingga dijuluki sebagai pendeta naga. Selain melindungi desa, dia juga melatih para SLs muda agar bisa bertahan di masa depan. Namun, Suho segera mengetahui bahwa ibunya telah pergi ke Echo Forest beberapa waktu yang lalu, setelah mencium keberadaan sesuatu yang aneh di sana dan belum kembali sejak saat itu. Sebelum pergi, Cha Hae-in meninggalkan pesan yang mencurigakan. Aku telah menemukan tempat di mana Grey Ice turun. Cha Hae-in yang tinggal di desa SLs terus berusaha mencari jalan kembali ke bumi dengan menunggangi Kaisel dan menyusuri langit yang dipenuhi oleh badai salju. Namun dia segera menyadari bahwa perjalanan pulang tidak semudah yang dibayangkan. Dimensi tempat dia berada penuh dengan celah-celah antar dunia dan menemukan gerbang yang tepat menjadi tantangan yang besar. Masalah semakin rumit ketika Kaisel mulai melemah karena kehilangan suplai mana dari Sung Jinwo yang berada jauh dari dirinya. Menyadari bahwa jika Kaisel menghilang sebelum dia menemukan jalan pulang, Cha Hae-in pun akhirnya berhenti mencari secara sembrono dan memutuskan untuk menunggu suaminya datang menjemputnya. Selama menunggu, dia pun melatih para SLs dalam ilmu berpedang agar mereka bisa melindungi diri dari serangan spirits. Di sisi lain, Suho, putra dari Cha Hae-in, bertekad menuju Echo Forest untuk menemukan ibunya. Para SF khawatir karena hutan itu sangatlah berbahaya, bahkan bagi pejuang sekuat Cha Hae-in. Ironisnya, tak lama setelah Cha Hae-in masuk ke hutan, sebuah gerbang ke bumi terbuka dan manusia mulai berdatangan. Namun karena tidak bisa berkomunikasi, manusia dianggap sebagai musuh oleh SL. Mereka hanya menanyakan satu hal kepada manusia yang mereka temui. Apakah kalian mengenal Sung Jinwo? Sayangnya tidak ada yang mengenalnya karena keberadaannya telah terhapus dari ingatan manusia di bumi. Dalam perjalanannya, Suho pun ditemani oleh Sirka, penjaga dari suku Baruka. Saat mereka mencapai Echo Forest, mereka pun langsung diserang oleh kawanan es golem, makhluk yang sebenarnya adalah roh hutan yang menggunakan bongkahan es sebagai tubuh fisik mereka. Meskipun berhasil menghancurkan beberapa, golem-golem ini segera beregenerasi, membuat pertarungan nampak menjadi sia-sia. Namun bagi Suho, ini justru menjadi peluang besar untuk meningkatkan levelnya. Selanjutnya, Suho dan pasukan bayangannya terus menerobos gelombang tanpa henti dari es golem di Echo Forest. Dengan Kuai dan Beru memimpin pasukan, mereka maju tanpa henti meskipun musuh terus beregenerasi. Suho bertekad untuk tidak berhenti, terutama jikalau ibunya berada di depan. Saat pertempuran semakin intens, Sirka, seorang SF, terpana melihat kekuatan dari Suho. Jika ibunya Cha Hae-in bertarung dengan keanggunan, maka Suho bertarung seperti badai yang menghancurkan segalanya di jalannya. Beru kemudian menggunakan Harsh Command meningkatkan kekuatan pasukan Shadow terutama Mino dan Tau, hingga mereka berubah menjadi petarung gila yang membantai es golem dengan brutal. Namun tantangan sebenarnya muncul ketika hujan es menghantam pasukan Shadow, yang ternyata penyerang mereka adalah es elf yang telah dirasuki roh jahat Echo Forest. Para SF yang sudah mati ini berubah menjadi varian es golem yang mempertahankan keahlian memanah mereka. Mereka bisa beregenerasi dan menyatukan kembali bagian tubuh mereka menggunakan angin beku, membuat mereka menjadi musuh yang sulit ditaklukkan. Sirka menyadari bahwa dia tidak bisa melanjutkan perjalanan lebih jauh karena takut ikut dirasuki. Namun Suho menemukan sebuah solusi dan memberinya jubah Ice Bear atau jubah beruang es yang secara alami menjauhkan roh-roh jahat. Sebagai tambahan, dia juga meminjamkan Reaper's Bow atau replikanya dan meningkatkan kemampuan bertarung Sirka hingga dia bisa menembakkan 6 panah sihir sekaligus. Nah, di tengah pertempuran, Suho sendiri mulai menggunakan busur panjangnya, menembakkan panah bayangan besar yang menghabisi banyak musuh sekaligus. Saat tubuh para SL runtuh, roh jahat mencoba mengambil alih kembali, tetapi Suho tidak membiarkan hal itu terjadi. Dengan Shadow Extraction miliknya, dia pun berhasil mengubah mereka menjadi prajurit bayangan sebelum roh-roh itu bisa kembali menguasai mereka. Nah, dengan ini, Suho pun tidak hanya bisa mengatasi ancaman Echo Forest, tetapi juga memperkuat pasukan bayangannya dengan prajurit baru yang dulunya adalah SLs. Suho kini berdiri di hadapan pasukan pemanah bayangan yang merupakan jiwa-jiwa SLs yang dibebaskannya dari perbudakan roh-roh es. Dan dengan perintahnya, mereka melepaskan rentetan penuh bayangan ke arah musuh, menunjukkan warisan kekuatan yang didapatkan dari ayahnya yaitu Sung Jinwo, sang Shadow Monarch. Sementara itu, para pemburu dari Scavenger Guild yang terjebak di dalam hutan Echo
berusaha bertahan dari serangan es elf yang telah dirasuki roh es. Esil Radir, seorang bangsawan iblis, memperingatkan mereka bahwa luka akibat serangan musuh tidak bisa sembuh dengan penyembuhan biasa karena kutukan es yang menyebar ke tubuh korban. Dengan keahliannya, dia pun membantu para pemburu atau para hunter untuk bertahan dan mulai mengoordinasi perlawanan mereka. Namun situasi semakin memburuk ketika Esil menyadari sesuatu hal yang mengerikan, yaitu abu kelabu bercampur dengan badai salju yang menandakan adanya kekuatan luar biasa yang menghancurkan tubuh naga hingga menjadi debu. Menyadari bahwa ini adalah kutukan dari naga yang telah mati, Esil pun segera merintahkan untuk mundur. Nah, ketika para hunter berusaha melarikan diri, bayangan besar muncul di tengah badai. Seekor naga raksasa dengan sayap terbentang lebar. Ketakutan melanda karena naga seperti ini belum pernah muncul di bumi selama 2 tahun terakhir. Tepat saat mereka hampir kehilangan harapan, seekor naga lain muncul dan bertarung melawan yang pertama. Dan dari kejauhan, Esil melihat seseorang menunggangi naga kedua, seorang wanita dengan 2 belati yang membawa tanda kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Oke, saat ini, Su dan kelompoknya tengah bergerak melalui hutan Eko yang dilanda badai sihir yang sangat kuat. Beru yang merasakan getaran kuat dari dalam hutan memperingatkan Suho tentang kekuatan luar biasa yang sedang bergolak. Suho merintahkan Mino dan Tau untuk melindunginya dan Sirka, dan kekuatan besar mereka menahan badai tersebut. Nah, saat mereka melanjutkan perjalanan, Sirka menangkap bau aneh yang mengarah pada keberadaan mata air panas di tengah hutan yang beku. Suho mengenali bahwa ini berhubungan dengan kue Spring of Echo Forest. Meskipun awalnya dia mengabaikannya, Sirka akhirnya menyadari bahwa mata air ini mengandung energi silat, yaitu Raja Yeti dan penguasa es yang sebelumnya berkuasa di sana. Mereka menemukan mata air yang mengeluarkan uap hangat, dan Suho mengisi botol dengan air mata air tersebut. Begitu quest selesai, Suho pun menerima hadiah berupa runestone yang memberinya kemampuan untuk membuat Elixir of Life, sebuah ramuan legendaris yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Meskipun ramuan ini tampaknya luar biasa, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya sangatlah langka, termasuk Purified Blood of the Demon King dan Fragment of the World Tree. Beru memberi ide untuk mendapatkan darah Raja Iblis dan menjadikan Esil satu-satunya bangsawan iblis yang tersisa sebagai Raja Iblis yang baru. Setelah itu, mereka pun melanjutkan mengumpulkan air mata air tersebut, meski waktu di hutan semakin terbatas. Namun dalam keheningan itu, Sirka yang terpesona oleh aura mata air tiba-tiba masuki mata air panas. Suho yang terkejut mencoba menghentikannya, namun sudah terlambat. Begitu Sirka masuk ke dalam mata air, tubuhnya bersinar dengan cahaya terang yang menyelimuti seluruh area, menandakan perubahan besar yang sedang terjadi. Nah, Suho kini menyaksikan pemandangan menakjubkan ketika air panas di Echo Forest berputar, membungkus tubuhnya Sirka, dan berubah menjadi uap panas yang membeku menjadi es. Seiring dengan perubahan tersebut, sebuah pesan sistem muncul yang mengaktifkan Sanctuary of Yetis, yang membuat waktu seketika menjadi berhenti. Suho pun terlempar ke dunia kosong di mana ia bertemu dengan Silat, Raja Yetis yang nampak lemah dan rapuh. Silat yang sebelumnya adalah seorang pejuang berkuasa, kini nampak menyesal atas hidupnya yang penuh peperangan dan penderitaan. Dalam percakapan mereka berdua, Silat mengungkapkan bahwa dia pernah membunuh ayah Suho yaitu Sung Jinwo dengan menggunakan tangannya sendiri dalam perang yang dahsyat. Suho merasa marah mendengar hal tersebut, namun dia sadar bahwa ayahnya masih hidup di dunia nyata. Silat menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam, terutama setelah melihat bagaimana para FS yang seharusnya menjadi alat perang, kini hidup dalam damai berkat kebaikan dari ibu Suho yaitu Chahae-in. Silat merasa kalah dan mengakui bahwa dia tidak bisa lagi membenci Suho, dan bahkan dia berterima kasih atas kasih sayang yang diberikan ibu Suho kepada anak-anaknya. Di akhir percakapan, Silat meminta kepada Suho untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Chahae-in, dan memberikan berkat kepadanya sebagai bentuk perlindungan. Sebelum menghilang, Silat memberitahu Suho bahwa ibunya sedang dalam bahaya dan mengirimnya kembali untuk melindungi ibunya. Suho menerima berkah dari Silat yaitu Force Monarch's Grace, dan waktu pun mulai bergerak kembali, menandakan berakhirnya pertemuan mereka berdua. Nah, Suho kini tiba kembali ke dunia nyata dan melihat sebuah bunga es yang mekar di atas mata air yang panas, dengan Sirka yang mengatakan bahwa dia baru saja melihat kakeknya, yang mungkin saja merupakan Raja Es. Tiba-tiba, bunga es itu hancur dan berubah menjadi tombak es yang diberikan oleh Raja Yeti kepada Sirka. Dengan tombak itu, Sirka siap untuk memimpin dan bersama Suho, mereka pun terbang menuju tujuan mereka menembus badai salju. Sementara itu, para hunter dari Guild Skatenger terjebak dalam kekacauan setelah melihat 2 naga es bertarung di hutan beku, yang menyebabkan mereka dalam ketakutan dan juga keputusasaan.
Mereka berharap pada kedatangan Thomas Andre, sang hunter terkuat. Namun mereka tidak tahu bahwa dia sudah ada di sana, disembunyikan dalam tubuh naga es yang terbuat dari es dan juga dihuni oleh roh. Cahayin yang bertemu dekat naga es menyadari sesuatu yang mencurigakan. Dia mengenali sosok Thomas Andre yang terjebak di dalam naga es itu. Dalam pertarungan melawan naga es yang hampir tak terkalahkan, Cahayin memutuskan untuk menyerang jantung naga es dengan keterampilan Blade of Light yang menguras banyak mana. Kaisel yang mendampinginya bertarung dengan sekuat tenaga untuk menciptakan celah agar serangan Cahayin berhasil. Namun saat serangan Cahayin hampir mencapai tujuannya, mata Thomas Andre yang beku tiba-tiba saja terbuka, dan naga es itu menggeliat, memancarkan cahaya yang sangat terang mengubah jalannya pertarungan.